Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwita Amanda, NPM A1G0230027 dari kelas 5D. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu adalah pengertian sarana. Sarana menurut Mulyasa dalam Minarti tahun 2012 halaman 252 yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Sedangkan pengertian prasarana yaitu fasilitas yang kehadirannya tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, yaitu tempat atau fasilitas utama yang menunjang kegiatan belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sarana adalah peralatan yang digunakan langsung dalam kegiatan pembelajaran, bersifat bergerak, dan umumnya memiliki nilai investasi yang lebih rendah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang menunjang secara tidak langsung proses pendidikan, bersifat tidak bergerak, dan umumnya memiliki nilai investasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah tujuan sarana dan prasarana. Tujuan utama sarana dan prasarana sekolah adalah untuk menunjang dan melancarkan proses belajar mengajar, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan agar siswa dapat belajar dengan optimal dan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari sarana dan prasarana. Adapun contoh sarana seperti papan tulis dan spidol, meja dan kursi, AC di ruang kelas, buku bacaan di perpustakaan, komputer, alat olahraga, dan alat laboratorium. Sedangkan contoh dari prasarana seperti gedung dan ruang kelas, lapangan olahraga, laboratorium komputer, perpustakaan, musola, UKS, kantin, ruang guru, dan toilet. Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari sarana. Adapun beberapa fungsi dari sarana yang pertama yaitu membantu siswa belajar lebih mudah. Sarana seperti buku, papan tulis, dan media pembelajaran akan membuat siswa lebih cepat memahami pelajaran. Yang kedua yaitu adalah membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan. Dengan sarana menarik, misalnya alat peraga, video, atau permainan edukatif, maka siswa akan lebih antusias dalam proses belajar mengajar dan tidak cepat bosan. Yang ketiga yaitu adalah menyediakan alat belajar yang dibutuhkan. Siswa dapat menggunakan sarana sesuai kebutuhan seperti mikroskop di laboratorium atau bola di pelajaran olahraga. Sedangkan fungsi dari prasarana yang pertama yaitu adalah memberi tempat nyaman untuk belajar, seperti ruang kelas yang bersih, terang, dan sejuk yang akan membuat siswa lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu adalah menyediakan ruangan sesuai kebutuhan, yaitu adanya perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga akan memberi fasilitas sesuai jenis pembelajaran yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu adalah mendukung kegiatan di luar sekolah, yaitu seperti lapangan, taman, atau aula yang dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sarana berfungsi mempermudah siswa untuk belajar, membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan, dan menyediakan kebutuhan belajar. Sedangkan prasarana berfungsi memberi ruang yang nyaman, menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan, serta mendukung berbagai kegiatan di sekolah. Mengapa sih sarana dan prasarana itu penting? Adapun beberapa alasannya, yang pertama yaitu adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan lapangan olahraga yang memadai akan membuat siswa betah dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketersediaan alat dan fasilitas seperti laboratorium dan media pembelajaran akan membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih baik, bahkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu adalah mengembangkan karakter dan keterampilan siswa, yaitu
Fasilitas penunjang seperti ruang kesenian, olahraga, dan teknologi akan membantu siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Yang terakhir yaitu adalah meningkatkan motivasi guru, yaitu guru akan lebih termotivasi dan efektif dalam mengajar jika didukung oleh ruang kelas yang rapi, dilengkapi teknologi, pembelajaran, dan fasilitas lainnya. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu sarana dan prasarana itu adalah komponen penting yang saling melengkapi dalam mendukung proses pendidikan. Sarana berfungsi sebagai alat belajar langsung, sedangkan prasarana menjadi fasilitas penunjang. Keduanya berperan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan potensi siswa, serta memotivasi guru. Dengan pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana akan sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.